Jadi sebab akibat. A itu pernyataan benar. Alasan benar. Ini ada hubungan. Yang B, pernyataan benar. Alasan benar. Tidak ada hubungan. Yang C, pernyataan benar. Alasan salah. Yang D kebalikannya, pernyataan salah. Alasan benar. Terus yang E, pernyataan salah. Alasan salah. Versi yang 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang A itu jika 1, 2, dan 3 benar. Yang B jika 1 dan 3 benar. Yang C jika 2 dan 4 benar. Yang D jika 4 doang yang benar. Yang E benar semua. 1, 2, 3, 4 benar. Nah, itu pilihannya dari lihat aturan-aturannya. Dari dalam sini di orang. Oke, tadi kan nomor 1-0 Darel ya? Ya. Seorang siswa ini kan materi bab 2 ya Darel ya, metabolisme kan? Iya Kak. Ya, metabolisme itu kan selalu memerlukan enzim, ya kan? Iya. Ya betul. Enzim itu adalah senyawa protein yang digunakan untuk mempercepat reaksi di dalam tubuh organisme, baik dia hewan, tumbuhan maupun manusia. Nah, di sini soalnya seorang siswa kelas 12 melakukan sebuah reaksi untuk mengetahui pengaruh senyawa X terhadap kerja enzim katalase. Nah, enzim katalase ini ke enzim langganan yang selalu keluar di soal ya, biasanya enzim katalase ini. UN maupun UTBK. Nah, dari percobaan diketahui bahwa pemberian senyawa X menyebabkan air dan gas oksigen tidak dihasilkan dari reaksi tersebut. Setelah dilakukan penambahan konsentrasi ternyata gas oksigen dan air yang dihasilkan meningkat. Itu angkanya itu tipe ya. Angka 148 itu tipe. Nah, penambahan konsentrasi. Nah, ini yang ditambahkan ini zat tertentu. Ternyata gas oksigen dan air yang dihasilkan meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan, nah ini enzim katalase ya. Jadi enzim katalase ini ya, katalase itu berfungsi nah, untuk memecah H2O2 menjadi H2 plus O2 ya. H2 itu berhidrogen peroksida, ini bersifat racun. Nah, untuk membuang sifat racun ini, maka dipecah dia menjadi dua, menjadi hidrogen dan oksigen. Ya. Di sini dua, di sini dua. Ini kan sudah tidak bersifat racun, sini tidak bersifat racun lagi. Nah, kalau masih dalam bentuk ini, dia bersifat racun. Maka enzim ini bekerja di sini, ya. Memecah H2O2 menjadi H2 plus O2. Nah, kemudian ketika di sini ditambahkan zat X, zat X, ternyata zat X ini mengakibatkan
Si ini nggak keluar nih, ini tidak keluar, ini tidak keluar. Berarti zat X ini fungsinya sebagai penghambat, atau inhibitor. Oke, sebagai penghambat atau inhibitor. Nah, inhibitor itu ada dua, ada kompetitif dan non kompetitif. Ya masih dia Darel ya. Kompetitif itu yang mirip dengan substrat, mirip di mana enzim itu bekerja pada bendanya. Sementara yang non kompetitif tidak mirip substrat. Nah, di sini ya ada keterangan senyawa X menyebabkan, nah ini tidak bekerja nih. Si katalasenya tidak bekerja pada ini ketika ditambahkan zat X. Berarti zat X ini adalah mirip dengan H2O2. Mirip dengan H2O2. Nah, kalau mirip maka dia menjadi inhibitor kompetitif. Terus keterangan menguatkan lagi di bawahnya nih. Ditambahkan penambahan zat. Nah, fungsi ditambahkan zat ke sini adalah untuk menetralkan zat X ini. Ya. Maka zat X ini tidak bekerja, maka si katalase bisa bekerja mengubah menjadi H2 dan O2. Oke, gitu Darel. Iya, Kak. Ya, jawabannya mana Darel? Jawabannya tuh A, B, C, D, E. Jadi senyawa X, ya kemungkinan adalah A dan B, ya kan? Iya. Karena dia penghambat, aktivator bukan, bagian non protein juga bukan, kofaktor juga bukan. Kofaktor itu kan senyawa anorganik, ya bukan. Koenzim juga bukan. Berarti dia antara A dan B. Nah, karena dia mirip dengan substrat, maka dia menjadi inhibitor kompetitif. 1A ya Darel ya. Iya, Kak. Ya, oke. Yang berikutnya nomor 2. Michael memiliki 5 sampel DNA yang diisolasi dari individu berbeda. Ia kemudian memanaskan sampel tersebut hingga suhu yang menyebabkan terjadi denaturasi. Denaturasi jadi semua komponen yang mengandung protein bisa mengalami denaturasi, ya rusak oleh suhu yang tinggi. Enzim juga denaturasi. Nah, DNA juga sama ya, rusak oleh suhu yang tinggi. Nah, disajikan sampelnya seperti ini. 1,43 derajat Celcius, B 82, 3 itu 40, yang 435, yang 525. Oke. Jadi pada proses denaturasi DNA itu semakin tinggi suhu membuktikan bahwa semakin banyak ikatan antara guanin dan sitosin. Pernah saya bahas ya Darel ya? Iya, Kak. Iya. Semakin tinggi suhu maka ikatan guanin dan sitosinnya semakin banyak. Karena guanin dan sitosin kan ada 3 ikatan hidrogen. Semakin rendah suhu membuktikan bahwa ikatan guanin dan sitosinnya semakin kecil. Betul ya? Iya. Adenin dan timinnya semakin banyak. Oke. Nah, kalau sampel 1, suhu paling tinggi berarti pada sampel 2 kan ya? Iya, Kak. 2 itu 82 derajat. Oke. Kita lihat yang paling benar yang mana kira? Kalau A benar nggak ada? Sampel 1 memiliki lebih banyak pasangan guanin sitosin dibandingkan 2. Benar apa salah, Darel? Salah. 1 lebih banyak guanin sitosin daripada sampel 2. Salah ya? Iya. Karena suhunya lebih tinggi, iya kan? Sampel yang 2 kan suhunya 82 derajat.
Berarti sampel 2 itu memiliki guanin dan sitosin yang lebih banyak harusnya, bukan yang A, ya kan? Iya, Kak. Yang A itu kebalik. Yang B coba benar nggak? Yang B sampel 2 memiliki lebih banyak nitroadenin timin dibandingkan 3. Sampel 2 tuh suhunya tinggi banget. Pasti guanin dan sitosinnya lebih banyak, ya kan? Iya. Ya, B salah. Nah, sekarang yang C. Sampel 3 memiliki lebih sedikit guanin sitosin dibandingkan yang 2. Benar nggak? 3 suhunya itu 40 derajat. Berarti adenin dan timinnya lebih banyak, guanin dan sitosinnya lebih sedikit. 2 benar nggak? Iya, Kak. Benar. Ya, C itu benar. Yang 3 itu ya, sampel 3 memiliki guanin sitosin lebih sedikit daripada 2. 2 itu suhunya tinggi banget, paling tinggi. Berarti G dan S-nya lebih banyak. Yang D coba kita lihat benar apa salah. Sampel 4 memiliki lebih sedikit adenin dan timin dibandingkan 3. Sampel 4 memiliki sedikit sampel 4 itu 35 ya. Memiliki adenin dan timin dibandingkan sampel 3. Sampel 3 itu 40 derajat ya. Iya, Kak. 40 derajat berarti 3 itu GS-nya lebih banyak. Sampel 4 memiliki lebih sedikit adenin dan timin. Betul ya, dibandingkan dengan 3, ya kan? Iya. Berarti C benar, D benar ya, dua jawaban. C benar, D benar. Oke. Yang ke E, 5 lebih memiliki sedikit pasangan basa. 5 itu cuma 25. 5 itu salah. Berarti ada 2 jawaban di sini. C dan D. C, Kak. Ya. C dan D. C dan D. Oke. Nomor 3 ya sekarang. Nah, ini Iya, yang aturannya sebab akibat itu ya harus apa Darel ya. Iya. Jadi petani itu memotong ujung-ujung batang atau pucuk tanaman agar menjadi rimbun. Ya mereka memang sering begitu, misal tanaman pepaya Jepang, terus kemudian tanaman pohon-pohon buah biasanya begitu. Jadi pada pohon-pohon buah itu biasanya pucuk tanamannya dipotong. Ya, kenapa dipotong? Pertama adalah agar dia tidak tinggi terus. Ya, kalau tinggi terus ya efisiensi untuk memanen berkurang. Dia susah kan kalau ngambil hasil panen. Yang kedua adalah agar dia tajuknya itu melebar ke samping. Jadi seolah-olah kayak atap gitu, melebar ke samping. Nah, kenapa dipotong? Yang ketiga adalah agar hormon auksinnya itu tidak bekerja. Jadi kalau yang ke atas itu hormon auksin, nah ketika ini dipotong sampai ke sini, maka auksinnya nggak bekerja. Maka yang jadi adalah dia merimbun ke samping, melebar kayak gitu. Nah, dengan melebar ini maka ya semakin banyak cabang dan ranting yang ke samping, diharapkan semakin banyak buahnya kayak gitulah, lebih gampang memanennya. Oke, kalau yang ketiga berarti alasannya benar ya, agar menjadi rimbun ya. Iya, Kak. Yang B pernyataan benar, sebabnya alasan pemotongan ujung batang merangsang kerja hormon auksin. Benar apa salah? Seharusnya Benar, tidak merangsang, ya kan? Menghambat, ya kan? Ya, menghambat. Berarti pernyataan benar, alasan salah. Apa Darel? Pernyataan benar, alasan salah. Ya, C, iya betul. Ya 3C. Oke. Darel benar nih 3C.
Berikutnya nomor 4. Nah ini sama nih modelnya. Ini tentang metabolisme. Iya. Ketika pada kondisi minim oksigen, ya, berarti oksigennya sedikit, pembentukan energi pada sel otot dilakukan melalui fermentasi. Benar, Darren? Jadi anaerob, tidak aerobik lagi. Contohnya ketika kita mengangkat yang melebihi kemampuan kita, energinya seketika dan harus cepat, atau kita berlari sprint ketika dikejar anjing misalkan, itu kan tiba-tiba kan? Iya, Kak. Nah, kenapa kita punya energi yang tiba-tiba ada, kemudian tiba-tiba energi ada buat mengangkat beban? Nah itu dilakukan anaerob, tanpa oksigen. Jadi kita itu bisa aerobik, bisa anaerob. Nah, ketika melakukan aerobik, jadi melalui menggunakan oksigen, itu waktunya sangat lama. Sementara kita butuh cepat, secepat-cepatnya kayak gitu kan. Iya. Nah, maka tubuh kita melakukan anaerob. Jadi prosesnya adalah melalui fermentasi. Nah, fermentasinya adalah fermentasi asam laktat. Nah, itu yang menimbulkan rasa pegal-pegal dan kaku pada otot kita. Pegal-pegal dan kaku itu. Sering kan kita kan kalau bisa olahraga yang apalagi melebihi takaran, mengangkat beban melebihi takaran, otot kita pasti kaku dan pegel-pegel. Nah, seminggu biasanya hilang. Nah, itu tumpukan asam laktat di otot kita. Asam laktat dia boleh disebut asam susu. Ya. Asam laktat ini adalah pemecahan dari glukosa yang tidak pakai oksigen, fermentasi. Tetapi walaupun kita energinya dia cepat, tetapi energinya yang dihasilkan adalah sedikit, sangat sedikit. Itu karena terpaksa aja tubuh melakukan anaerob. Oke, kayak gitu ya. Jadi prosesnya melalui fermentasi. Berarti pernyataan benar apa salah? Benar, Kak. Benar ya. Nah, alasannya benar nggak? Fermentasi dapat menghasilkan energi tanpa membutuhkan oksigen. Benar ya? Anaerob kan? Ya. Tanpa berarti anaerob. Pernyataan benar, alasan benar. Ada hubungan nggak nih kira-kira Darel? Apa, Kak? Antara pernyataan dengan alasan menurut Darel ada hubungan? Ada ya? Iya. Sama-sama yang minim oksigen melalui fermentasi, bahwa fermentasi menghasilkan oksigen, menghasilkan energi tanpa oksigen. Pernyataan benar, alasan benar, mempunyai hubungan sebab akibat. Berarti yang mana? A, B, C, D, E? Yang A, Kak. Yang A ya, ya betul. Pernyataan benar, alasan benar, ada hubungan sebab akibat. Oke. Berikutnya nomor 5. Nah, ini pilihannya 1, 2, 3, 4 ya. Ini aturannya di papan tadi. Pada reaksi gelap fotosintesis. Pada fotosintesis kan ada 2 reaksi ya, Darel ya? Iya. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Betul? Iya, Kak. Reaksi gelap itu setelah reaksi terang. Artinya dia tidak membutuhkan energi cahaya. Nah, pada reaksi gelap itu kira-kira terjadi fotolisis enggak? Enggak, Kak. Enggak, fotolisis di reaksi terang, ya kan? Karena fotolisis adalah penggunaan energi cahaya untuk menguraikan air, maka namanya fotolisis. Ya, satu salah ya kan? Iya. Nah, kalau satu salah sekarang. Yang kedua, pembentukan glukosa, reaksi terang, reaksi gelap. Pembentukan glukosa gelap. Gelap, ya betul. Gelap. Satu salah, 2 benar. Main tebak-tebakan bisa nggak, Darel? Yang benar nomor berapa? 1 salah, 2 benar. 23 apa 24? 23. 23 ada aturannya nggak? Aturannya kan 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 doang benar semua. 24 berarti. Berarti 2 dan 4. Nah itu pakai charger kayak gitu bisa Darel nanti.
Jadi kalau kita sudah yakin satu pasti salah, dua benar nih, pasti 2 dan 4. Ya, nah sekarang 4 benar nggak? Kalau 3 udah pasti salah kan? ATP dan NADP kan? Iya. ATP dan NADH itu di reaksi terang. Udah pasti salah nomor 3 nih. Nomor 4 nih, benar nggak fiksasi? Fiksasi artinya apa, Darel? Pengikatan CO2, ya kan? Ya, bukan oksigen, pengikatan CO2 terjadi di terang atau gelap? Ya pasti di terang. gelap, ya kan? Oh, gelap. Di gelap. Di gelap itu kan ada 3 tahapan, Darel. 3 ya. Yang pertama, kalau saya singkat menjadi VIRE 2. Nanti biar Darel ingat, VIRE 2. V pertama adalah fiksasi CO2. Yang R-nya itu reduksi, ya. Ketiga baru regenerasi. Nah, selalu begitu. VIRE 2 pasti di gelap. Itu melalui siklus Kelvin. Sementara di terang itu cuma ada 2 sebenarnya. Fotolisis air sama yaitu fotofosforilasi. Fotofosforilasi menghasilkan ATP dan NADH. Oke. Berarti 2 dan 4. 2 dan 4 itu apa, Darren? 2 dan 4 C, Kak. C, ya, betul. Nomor 5 ya. Sekarang nomor 6. Ini nomor 6 cuma yang rada jauh nomor 6 nih. Nomor 6 kan materi kelas 11 ya, nggak apa-apa sih. Difusi itu adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya. Oke. Difusi itu berarti Darel di sini milih B. Kalau yang benar nggak? Semakin tinggi suhu maka kecepatan difusi semakin meningkat. Jadi difusi itu tidak melalui membran atau melalui membran. Difusi tidak tergantung kepada membran, Darel. Kalau B kan membran ya, membran itu nggak ngaruh ya. Yang terpengaruh oleh membran itu yang osmosis. Nah, berarti B salah ya. Yang C semakin besar luas area semakin cepat. Iya, malah enggak juga ini. Semakin kecil ukuran partikel, difusi semakin melambat, harusnya semakin cepat. Yang E semakin besar luas area, maka akan semakin lambat proses difusi. Ini kayak semakin besar luas area, maka difusi akan semakin lambat. Berarti yang 6 ada 2 jawaban juga nih, Darel. A dan E ya. Iya. Ya, oke. Nomor 7. Ini nomor 7 pernah saya bahas ya. Ciri-ciri sel hewan ya. Jadi sel tumbuhan itu bentuknya kaku. Bentuknya dia segi 4. Jadi kalau ada yang segi 4 runcing-runcing itu pasti sel hewan, sel tumbuhan. Sel hewan itu bentuknya bulat-bulat, membulat kalau digambar ya. Jadi kalau bentuknya membulat berarti sel hewan. Ya bentuknya kaku, runcing-runcing, bersudut berarti sel tumbuhan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sel tumbuhan bisa kaku dan runcing? Ya karena sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel yang tebal dan kuat dari selulosa. Sel hewan tidak punya dinding sel, dia punyanya cuma membran, ya, yang lentur gitu. Maka dia membulat. Oke. Nah sekarang kita kalau dari A nih, sel hewan memiliki vakuola lebih besar pada sel tumbuhan. Ya keliru ya. Sel hewan itu tidak punya vakuola. Ya, yang punya vakuola itu sel tumbuhan. Ada yang punya vakuola tapi kecil banget. Ya. Kecil ada tapi kecil banget. Salah. Oke. Yang B, sel tumbuhan memiliki dinding sel, betul? Sentriol dan plastida yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Oke. Betul ya, plastida. Nah, yang C, sel tumbuhan memiliki sentriol dan lisosom. Salah. Lisosom itu pada
hewan. Yang B sel hewan prokaryotik, sel hewan ya eukariotik ya kan. Sel hewan memiliki plastida dinding sel ya tumbuhan. Berarti yang tepat adalah yang B ya. Nomor berikutnya nomor 8. Nah, ini glikolisis metabolisme coba. Glikolisis itu kan tahap awal dari respirasi aerob, ya kan? Ya. Yang A pelepasan air menghasilkan 2 molekul fosfonal 4. Terus glikolisis berlangsung aerob. Nah, glikolisis aerob apa anaerob? Glikolisis termasuk dalam respirasi aerob, tetapi suasananya dia harus anaerob, ya. Jadi kalau secara aerob dan anaerob ya tidak tepat. Yang B salah. Tiap tahapan glikolisis melibatkan aktivitas enzim, ya ada enzim yang terlibat. ADP dan ATP berperan dalam pembinaan fosfat dari molekul yang satu ke molekul yang lain. Oke, yang E glikolisis menghasilkan asetil-CoA. Salah ya? Iya. Yang paling tepat yang mana, Darel? Glikolisis tidak berarti yang C ya. Paling tepat yang C ya. Melibatkan aktivitas enzim. Oke. Nomor 9. Ini materi kelas berapa, Darel? Kelas 11 ya? Iya. Oke. Memberi sinyal pada sel-sel lipid, sel lemak, otot, dan hati agar menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, yang selama ini bekerja untuk mengubah atau menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen kan hormon ya, betul ya, Darel ya? Iya. Hormon insulin kan? Iya, Kak. Nah, jadi kalau orang kekurangan hormon insulin, berarti proses pembentukan glukosa dalam bentuk glikogen ya terhambat, ya malah berbahaya dia. Dia bisa terkena penyakit gula. Pertanyaannya, bentuk dari hormon insulin itu apa? Apakah sistem organ? Apakah dia bentuknya sel? Apakah dia bentuknya organ, jaringan, apa molekul? Kalau sistem organ, contohnya sistem pencernaan. Karena banyak organ kan, sel kecil banget. Organ yang kayak mata, jantung, telinga, dan sebagainya. Jaringan, kumpulan sel. Nah, hormon ternyata bentuknya ya molekul. Ya, betul, molekul, Darren. Ya, betul. Nomor 10. Penyusunan ulang materi genetik pada tahap pembentukan sel ovum. Berarti pada meiosis, ya kan? Spermatogenesis dan oogenesis. Terjadi pada metafase, profase 1, profase 2, interfase, anafase 1. Penyusunan ulang berarti terjadi proses pertukaran di sini, ya, pertukaran gen di kromosom yang satu ke kromosom yang lain. Nah, pada peristiwa meiosis, peristiwa ini terjadi di tahapan yang paling lama dari peristiwa meiosis. Tahapan yang paling lama apa, Darren? Profase, metafase, anafase, apa telofase? Profase, Kak. Ya, profase betul. Tahapan yang paling lama adalah profase. Di meiosis, tahapan yang paling lama adalah profase 1. Nah, pada profase 1 lah terjadi pertukaran gen. Sehingga terjadi penyusunan ulang materi genetik, ya. Jadi 10 yang B, betul, Darren. Oke. Nomor 11. Nah, ini gampang nih, Darren. Sama ya, 1 2 3 4 juga.
modifikasi berarti perubahannya kan. Epidermis apa Darel? Epidermis itu yang atas itu Kak. Jaringan penutup Oh iya, jaringan penutup. paling luar pada tumbuhan kan. Iya. Kalau epitel itu pada hewan dan manusia. Kalau pada tumbuhan namanya epidermis. Jaringan paling luar. Sel-selnya berbentuk kubus, rapat, padat. Oke, karena fungsinya sebagai pelindung. Oke, dinding selnya tebal, inti selnya besar, gitu itu ciri-cirinya. Nah, jaringan epidermis ini bisa bermodifikasi atau berubah bentuk menjadi banyak hal. Rambut akar, benar, Darel? Kenapa Kak? Epidermis bisa menjadi rambut akar? Iya, bisa jadi rambut akar kan? Iya. Atau bulu-bulu akar. Sel penutup stomata, iya, bahkan bisa menjadi stomata itu sendiri. Menjadi tudung akar atau kaliptra, iya. Terus menjadi sisik, iya. Menjadi duri, iya. Terus menjadi lentisel, iya. Jadi 1 benar, 2 benar, 3 benar. Akar lateral kira-kira benar. Lateral itu apa, Darel? Lateral tuh kayak permukaan gitu Kak. Yang ke atas apa yang ke samping? Ke samping. Iya, ke samping, betul. Lateral itu ke samping. Akar lateral itu akar yang ke samping. Nah, akar lateral kan bentuknya gede. Kalau rambut akar bentuknya kecil. Rambut akar modifikasi epidermis, lateral itu bukan. Ya, lateral itu cabang dari akar. Berarti 1, 2, 3 A, betul, Darel. Ya. Nomor 12. Nah, ini materi pertumbuhan dan perkembangan. Ya kan, udah belajar kan bab 1? Iya. Ya. Hormon giberelin berperan dalam proses perkecambahan biji, betul? Iya. Giberelin, iya. Ya, jadi hormon giberelin ini bekerja ketika biji itu kemasukan air. Masuknya air ke dalam biji itu melalui proses imbibisi, ya. Makanya para petani itu biasa merendam biji-biji yang mau dia tanam dulu. Nah, mereka sebenarnya belum paham tentang ilmu ini, tapi mereka pahamnya pokoknya direndam dulu biar numbuh. Ya. Tapi secara biologi, maksud dengan perendaman itu adalah agar air masuk ke dalam biji secara imbibisi atau merembes. Air ini akan mengaktifkan hormon giberelin. Ya. Hormon ini akan juga merangsang atau mengaktifkan hormon-hormon yang lain. Nah, hormon yang lain adalah contohnya amilase. Nanti juga ada protease. Ya. Nah, amilase ini mengubah kandungan karbohidrat pada biji itu menjadi glukosa. Glukosa ini digunakan sebagai energi untuk proses perkecambahan. Pernyataan benar, Darren? Untuk perkecambahan, iya Kak. Giberelin benar ya. Alasannya benar nggak? Giberelin memacu amilase yang memecah zat fatty atau karbohidrat. Betul ya? Iya. Ada hubungan? Ada. Ada ya. Berarti ya A ya, betul. 13. Ini juga metabolisme. Pada fotosintesis non-siklik, nah berarti ini fotofosforilasi non-siklik, reaksi terang, ya. Terjadi proses pemecahan molekul air yang membebaskan oksigen dan hidrogen yang diikat oleh molekul akseptor. Akseptor itu molekul yang menerima. Berarti proses fotolisis air. Kira-kira yang merupakan akseptor hidrogen itu yang mana? Akseptor. NAD, NADP, PEP atau RDP? NADP, NADH apa NADP? NADP kayak DH, ya kan? DH. Yang B ya? 13. Berapa C? NADPH, nikotin adenin dinukleotida fosfat hidrogen. NADP ya, betul. Yang C ya, Darel ya? Oh, C, Kak. Ya. Ya, betul. NADP betul. Nomor 14.
Nah, ini enzim lagi, kira-kira ya. Ini katalase lagi nih. Karena katalase itu langganan. Nah, dia langsung kesimpulannya. Jadi pada percobaan tentang enzim katalase itu, biasanya nanti percobaannya ada dengan hati ayam atau jantung ayam. Jadi jantung ayam, hati ayam dihancurin dulu, kemudian direbus, ya. Ya. Kemudian dikasih itu tadi H2O2. Nanti timbul gelembung-gelembung gas. Oke. Kira-kira kesimpulannya apa? Kenapa timbul gelembung gas? A, B, C, D, E, E. C bukan, Kak? Ya, betul C ya. Gasnya itu adalah O2, ya kan? Iya. H2 dan O2 ini tipe juga ya. Harusnya H2 dan O2 ya, bukan H2O ya. Iya. Berikutnya terakhir nomor 15. Ini 24 kayaknya, Kak. Ya, oke, ini 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, Kak. 1, 2, 3, 4 ya. Enggak, Oh. maksudnya pilihan model 1, 2, 3, 4. Oh, iya. Entamuba itu apa sih? Darren pernah dengar entamuba? Amuba kan berarti kan? Iya, sejenis ya. Amuba itu apa ya? Jenis amuba. Amuba, entamuba, Ya, Kak. Amuba. bakteri, apa protista? Protista dia, Kak. Protista ya kan? Iya. Nah, protista itu entamuba coli ya. Kalau amuba memang protista, tapi kalau entamuba sp itu kayak entamuba coli nih. Entamuba coli itu bukan protista nih malah. Oke. Dia sejenis bakteri sebenarnya. Berarti prokaryotik, ya kan? Iya, Kak. Nah, kalau prokaryotik itu apakah double helix DNA-nya? Apa single helix? Dia single, Kak. Single, betul. Gula pentosanya ribosa apa deoksiribosa? Ribosa berarti pentosa. pada RNA, ya kan? Iya. Basa pirimidin urasil DNA apa RNA? Itu pirimidin urasil. Itu ini, Kak, RNA. RNA, betul ya. Nah, sirkuler itu berarti yang melingkar, betul. Berarti yang benar cuma 4 dari Iya. Oh. ya, yang D sirkuler doang. Ya. Kalau 24 kan ribosa sudah bukan kan? Ribosa kan RNA bukan DNA. Oh, iya. Oke, berarti D ya 15 ya. Oke, gitu dari ada yang mau ditanyain sampai nomor ini. Mohon maaf ini suara rada kacau ya. Ya. Oke, nanti hasilnya saya kirim ke Karima ya. Ya. Ini buat bahan Yang kecil latihan. ya, Kenapa? Ya enggak apa-apa, nanti juga latihan. kecil nilainya. Ini buat latihan. Terus Darel pasnya kapan? Kemudian lagi semester. Minggu depan, Kak. Minggu depan tanggal berapa? Tanggal 1. 1 apa berapa ya? Berarti sebelum hari Selasa kita masih ketemu nggak untuk itu? Tuh. Sebelum hari Selasa. Hari Selasanya ketemu ya?
Iya. Itu tanggal berapa hari Selasanya? Coba saya lihat dulu jadwalnya, Kak. Ya. Jadi nanti rencana saya, misalkan kamu dapat kisi-kisi, nanti pas kita belajar kita bahas kisi-kisinya dulu. Yang belum paham kita jelasin lagi itu Darel. Iya. Itu rencana saya ya. Kadang-kadang kan guru juga ngasih soal kisi-kisi yang banyak itu kan. Iya. Ada Ini model-model gitu nggak? Ini Kak, Kamis minggu depan tanggal 9. Oh, ya berarti masih kekejar ya. Iya. Jadi kayak gitu Darel lah kalau guru yang ngasih kisi-kisi. Nah, nanti kamu kirimin ke Karima. Terus nanti kita bahas kisi-kisi itu, yang belum paham kita jelasin lagi. Terus kalau ada misalnya dia ngasih soal, ya kita bahas semua kayak gitu. Ada model guru yang ngasih soal nggak? Misalkan soal yang mau dikeluarin cuma 40, dia ngasih sampai 100 soal, gitu nggak? Enggak, Kak. Kisi-kisi Jadi doang nggak? biasanya sih dikasih kayaknya deh. Nah, ya nanti kita bahas deh ya. Berarti hari Selasa masih kita bahas materi itu biar ya kamu enak nanti lancar. Gitu ya Darel ya. Iya. Nah ini kita sudah jam 5 ya. Nah, Ya jadi tadi sama kagak terlambat. Darel dari mana? Mang tidur ya? iya tadi ketiduran saya, Kak. Ngantuk banget tadi. Kalau kecapean ya. Iya. Oke, nanti misalkan suatu saat kalau kecapean, kamu tinggal WA Karima dulu, nggak apa-apa. Misalkan jamnya diundur jadi jam berapa gitu, nggak apa-apa. Ya, biar kamu penuh waktunya kayak gitu, ya kan? Iya, Kak. Biar kamu full, terus saya juga ya enak juga kalau ngajarnya full kan. Biar bisa materi tersampaikan semua, saya nggak buru-buru. Itu ya Darel ya. Nanti hasilnya saya sampaikan ke Karima. Misalkan kosong berapa, benar berapa, salah berapa kayak gitu. Iya. Oke, kita sampai di sini. Terus sukses buat Darel, tetap semangat, tetap belajar ya. Ini trial pertama, nanti saya nggak ngerti mungkin trial setiap bulan atau gimana gitu ya. Oke, yuk kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Yo, sama-sama. Saya live ya, Kak. Ayo, boleh live, Kak. Ya.